واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masih menyangkut adab qada hajat, adab tentang buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa la yastashibu syai'an alaihi ismullah azza wa jalla aw rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadkhulu baital ma'i hasir ar-ra'si wa an yaqula 'inda ad-dukhuli bismillah a'udzu billahi minal rijsil najasil khabithil mukhbith الشيطان الرجيم وعند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن يعد النبل قبل الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وإمرار اليد على أسفل القضيب. Kemudian bagian dari adab ketika buang air, wala yastashibu syai'an alaihi ismullah aw rasulih. Tidak membawa sesuatu yang ada nama Allah. Ya, ada kertas yang tertulis nama Allah, ataupun sebagian dari kita mungkin pakai ajimat yang ada tulisan Allah, ya, ada bismillah, ada tulisan Al-Quran. Itu tidak sepatutnya dibawa ke hammam, ke kamar qada hajat. Ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama. Tidak ada sekitar yang tidak bercanjur, tidak boleh ataupun tidak sepatutnya membawa sesuatu yang di situ ada nama Allah ataupun ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya wala yadkhulu, tapi kalau misalkan ke bawah, ya ke bawah, usahakan tutup sebisa mungkin, masukin ke kantong, jangan dikeluarkan. Jadi kalau misalkan terbawa, di cincin atau di kertas, itu usahakan ditutupi, pakai masukin ke kantong biar tidak kelihatan di luar. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya, wala yadkhulu baital ma'i hasirar ra'si, dan tidak memasuki baital ma'. Baital ma' itulah kamar mandi ataupun WC kalau sekarang. Tidak memasuki WC dalam keadaan terbuka kepala, tidak tutup, tidak pakai peci. Dan untuk menutup kepala tidak harus dengan peci, terserah, pokoknya kepala dalam keadaan tertutup. Ataupun pakai baju, di baju ini kalau misalkan dibuka kancingnya diangkat ke atas, untuk menutupi kepala. Boleh apa saja, yang pokoknya berusaha ketika masuk ke WC dalam keadaan menutup kepala. Dan usahakan ketika menutup kepala jangan pakai peci yang ada tulisan Rasulullah. Antara di sini Allah tulisannya di peci, dimasukin ke hammam. Jangan juga berusaha nyari peci yang polos. Nah, ataupun pakai kain, pakai handuk. Marhaba. Lebih sepatutnya ini yang kita baca, Bos. Jadi jangan kita memasuki WC, jangan. Makruh. Oh, kalau kamar mandi, kalau mandi mau buka kan? Enggak, ini maksudnya ke WC, Pak. Ke WC buat qada hajat.
Udah sama berarti hukumnya. Tapi kalau mau mandi ya gimana ya, dibuka. Yang mau tidak mau dibuka. Tapi kalau sekedar pengen wudu atau mau kabah hajat, mau buang air, berusaha pakai peci, Nah, peci polos, pakai apa saja terserah, mau peci, pokoknya jangan sampai kepala dalam keadaan terbuka. Kemudian saat selanjutnya ini yang perkara yang sunnah, wa ayyaqula 'inda dukhul, dan sepatutnya berkata ketika masuk WC bismillah, baca bismillah. Kemudian a'udzubillahi minarr rijsil najisil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Ini dibaca kapan? Ketika mau masuk, bukan setelah masuk. Bukan setelah buka pintu udah ke dalam baru bismillah. Jangan lagi, soalnya jangan baca bismillah dalam WC. Sampai ntar dianjurkan kalau misalkan kita di WC lagi azan, itu jangan jawab azan lagi WC. Allahu Akbar. Jangan, ditunggu dulu, selesaikan dulu, udah selesai keluar baru menjawab semua yang tadi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, menjawab semua yang ketika kita masih di WC. Apalagi ngobrol. Sebagian orang ngobrol di WC, ada yang nyanyi. Ya salam, nyanyi di WC. Yang paling bahaya ngerokok di WC. Oh, astagfirullahaladzim. Aduh, heran saya bisa ngerokok di WC. Sebagian kita na'udzubillah min dzalik. Ada, itu kebiasaan. Marhaba. Ya. Udah nggak usah jawab dulu, atau jangan jawab Waalaikumsalam. Marhaba. Ya ketok-ketok pintu kayak atau apa, biar dia tahu kalau di rumah ada orang. Bunyi air. Saya berusaha biar dia tahu kita ada di rumah. Marhaba. Iya. Boleh kita mau sekedar hajat boleh. Kalau ngobrol sekedar hajat boleh. Ya, kalau sekedar hajat boleh. Jadi jangan ngobrol yang tidak ada kebutuhan. Malahan ada kewajiban ngobrol. Kapan? Sekarang kita lagi BAB, tiba-tiba ada orang menjatuh ke sumur, orang buta menjatuh ke sumur, kita bantu itu sumur di depan. Wajib seperti itu. Jadi kalau untuk hajat ada kebutuhan diperbolehkan, seperti tamu tadi. Oh sebentar saya lagi wudu, lah mas. Jangan nyanyi, sebagian nyanyi enak sudah di WC. Dan sebagian subhanallah manusia. Allah kadang-kadang. Jadi doa yang dibaca bismillah, a'udzubillahi minarr rijsil najisil khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Adapun ini doa mungkin terlalu panjang, kita baca doa yang biasa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini khubuthi kata ulama artinya syaitan. Khaba'ith artinya syaitan juga. Syaitan. Kemudian wa indal khuruj, dan ketika keluar disunnahkan membaca alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni, yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah adhaba anni ma yu'zini, yang telah menghilangkan dariku apa saja yang menyakiti, yang merusak badan, yang merusak badan. Ya, alhamdulillah Allah sudah membersihkan dari kotoran yang bisa menyakiti kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan Allah membiarkan padaku hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, kotoran kita, subhanallah, Allah mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan Allah tetapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Subhanallah, ini yang bekerja semua otomatis. Ginjal bekerja otomatis. Semua Allah gerakkan. Ginjal Allah gerakkan, darah Allah gerakkan. Yang ujung-ujungnya yang bermanfaat Allah tinggal dalam tubuh, kemudian yang tidak bermanfaat Allah keluarkan, baik lewat urin, air kecil, ataupun lewat BAB, air besar. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya sepatutnya kita membacakan alhamdulillah ketika keluar WC.
Banyak manusia yang kadang-kadang saya pernah cuman ditahan sama Allah angin, nggak keluar angin, seminggu 2 minggu nggak keluar angin, akhirnya besar segini perutnya. Astagfirullah. Itu teriak siang malam di rumah sakit. Itu cuman ditahan sama Allah angin, angin, cuman ditahan angin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai tunggung perutnya, itu teriak siang malam di rumah sakit. Kencing apalagi? Oh, di rumah sakit banyak ya, ditahan kencing. Ya subhanallah. Itu yang pertama, adhaba anni ma yu'dhini. Ini doa bagian pertama. Allah menghilangkan, membersihkan dari hal yang menyakiti. Itu kotoran semua dikeluarkan. Kalau Allah tahan kencing 5 hari saja ditahan, mati kita mungkin. Kemudian BAB kotoran besar. Coba kalau kita bayangkan Allah nahan. Ya subhanallah. Kadang-kadang kita baru sehari 2 hari nggak keluar, oh pusing siang malam, nggak tenang hidup, nggak enak, nggak makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, karena nggak bisa keluar itu nyari obat, makan pepaya, makan ini makan itu supaya melancarkan. Coba bayangkan kalau Allah menahan sebulan. Ya subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya sepatutnya kita mengatakan alhamdulillah ketika keluar WC. Ini kadang-kadang nikmat, ini nikmat yang luar biasa sebenarnya yang tanpa kita sadari, yang tidak pernah terfikirkan ke hal yang demikian. Makanya sepatutnya ketika keluar itu harus merasakan nikmat, jangan sekedar alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya ketika keluar dari WC membaca alhamdulillah itu dengan penuh menghayati, dengan penuh perasaan bahwa alhamdulillah ini semua karena Allah masih memudahkan. Perut kita masih kerja sempurna, lambung kita masih bekerja sempurna, usus masih bekerja sempurna. Coba sebagian manusia rusak ginjal. Ya subhanallah, rusak ginjal. Kalau ginjal rusak harus ke rumah sakit minimal berapa kali? 2 kali ya, yang cuci darah. Nah, ada yang 2 kali sebenarnya. 2 kali seminggu. Sekali cuci 1.200.000 atau 1 juta sekarang. Seminggu 3 juta, 3 juta khusus buat darah. Belum lagi buat obat. Itu cuman Allah sedikit merusak ginjal manusia. Apalagi kalau dirusak usus, kalau dirusak, ya subhanallah. Makanya sepatutnya kita mengatakan alhamdulillahilladzi adhhaba anni, ataupun di sebagian doa yang lain alhamdulillahilladzi afani. Jadi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, yang telah membersihkan aku dari hal-hal yang bisa menyakiti. Kotoran, angin dikeluarkan semua Allah, semua. Dan wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan Allah membiarkan, menetapkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi subhanallah, tubuh kita bekerja semua otomatis. Nggak ada yang pernah kepikirkan kita mengatakan ke hati tolong bekerja, ke jantung tolong bekerja, ke ginjal tolong bekerja. Enggak, 24 jam. Lagi kita tidur, dia tetap kerja. Subhanallah, ginjal kita walaupun kita tidur dia tetap kerja. Hati, jantung semua. Subhanallah, alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Atau minimal kalau nggak sanggup ngapal semua, selesai keluar alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah kita sudah dibersihkan dari yang merusak badan kita, dan telah ditetapkan hal-hal yang bermanfaat untuk badan. Kemudian wa yakunu dzalika kharijan an baitil ma, dan yang bacaan tadi kita baca di luar kamar mandi. Jangan gerandel. Begitu juga bismillah, dan disunnahkan juga membaca ghufranak. Setelah keluar dari WC, ghufranak. Arti ghufranak apa Ustaz? Ghufranak artinya ya Allah, astaghfirullah artinya. Ya Allah, saya mohon ampun. Kata ulama, emang bikin maksiat dalam kamar mandi? Kalau bikin maksiat, ya pasti harus istighfar. Tapi kalau enggak bikin maksiat, kata ulama, selama di kamar mandi kamu mulut tidak boleh berzikir. Enggak boleh baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan enggak boleh di sini haram, tapi makruh. Pendapat mu'tamad dan mazhab Syafi'i makruh. Tapi makanya ketika keluar baca astaghfirullah, karena ada sebagian waktu mulut kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah keluar, ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ataupun kalau enggak sanggup hafal semua cukup dia buka pintu alhamdulillah. Tapi kalau menghayati subhanallah. Makanya kata ulama, seseorang itu baru timbul nur keilmuan, baru timbul nur ibadah di mukanya ketika memperhatikan adab kamar mandi. Adab kamar mandi diperhatikan. Maka insya-Allah nur keilmuan, nur keislaman, nur keimanan itu bakal tampak, bakal kelihatan. Dikisahkan suatu ketika salah satu perawi hadis, ulama hadis misal, beliau lagi meriwayatkan ke hadis ke murid-muridnya. Kemudian masuk salah satu murid beliau. Baru di tengah hadis masuk salah satu murid beliau mengetahui ini orang baik, kelihatan nur di muka. Jadi muka enggak hitam, nur di muka. Karena orang ibadat itu kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka itu di mukanya ada tanda sujud, artinya keluar nur. Masya Allah, enak dilihat muka. Akhirnya kata ulama ini yang artinya siapa saja yang membangunkan malamnya maka akan senang hari di siangnya, akan senang di siangnya, akan kelihatan bahagia di siangnya ketika masuk ke nikawan tadi. Nah, subhanallah. Makanya berusaha cukup alhamdulillah minimal setelah membuka alhamdulillah. Nah, ini doa subhanallah, alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Dan arti wa abqa alayya ma yanfa'uni, Allah menetapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan semuanya keluar, enggak ada faedah. Selesai makan langsung keluar, selesai makan langsung keluar. Gizi-gizinya, proteinnya enggak diserap oleh tubuh semua. Urut-urut kita makan, tubuh juga bakal kurus karena makanan yang kita makan tidak diserap protein gizinya oleh tubuh. Tapi tidak yang dibutuhkan oleh tubuh Allah biarkan, Allah tinggal tetapkan. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Allah keluarkan. Subhanallah, dan ini semua kerja otomatis. Kerja otomatis. Jika salah satu anggota dalam badan kita ini bermasalah, maka siang malam kita nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Kemudian itu semua bacaan tadi dibaca giliran masih di luar kamar mandi. Nah, setelah keluar baru membaca. Nah, kalau sebagian doa yang kita baca mungkin tertulis di kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Doa sama. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian yang selanjutnya wa ayyu'iddan nubala qabla al-julus. Sebelum kita datang ke tempat WC disunahkan membawa nabal. Nubal ini artinya batu. Kalau sekarang tisu. Kalau di rumah lebih baik itu digabung, ada tisu plus ada air. Pertama dibersihkan pakai tisu dulu, kemudian baru disucikan dengan air. Itu yang paling afdal. Paling afdal. Pertama dibersihkan dengan tisu, setelah itu disucikan dengan air. Itu cara istinja yang paling afdal. Kemudian wa alla yastanjiya bil ma' fi mawdhi'il hajah. Dan sepatutnya jangan istinja dengan air di tempat di situ kita butuh air. Misalkan kalau kita di Indonesia alhamdulillah air banyak, alhamdulillah. Di sebagian negara seperti di Yaman itu air ya sulit mendapatkan air. Di negara-negara Afrika misalkan, sulit mendapatkan air. Di tempat dan situ dibutuhkan air, lebih itu usahakan jangan istinja pakai air, pakai batu atau pakai tisu. Kemudian yang selanjutnya disunnahkan wa ayyastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan wa imraril yadi ala asfalil qadib. Ini hal juga yang perlu diperhatikan, apalagi mungkin dengan berlanjut usia. Yang sudah lanjut usia biasanya kencingnya enggak keluar semua, pasti ada sisa-sisa. Itu kata ulama disunnahkan ayyastabri minal baul, berusaha menghilangkan kencing semuanya, sisa-sisa. Caranya bagaimana? Pertama tanahnu,
Pertama berdeham. Ini caranya yang pertama, sebelum dicuci berdeham dulu 2 atau 3 kali. Karena berdeham itu enggak tahu hubungan dengan bagian bawah. Biasanya dengan berdeham itu kerasa kayak ada tekanan di bawah sehingga keluar sisanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imraril yadi wan natri thalathan. Wan natri apa namanya? Apa namanya? Yang di bawah ini. Gimana ya? Yang di bawah ini kaki kita, di bawah paha tengah itu didorong 3 kali minimal. Paham ya? Ini misalkan maaf sebelumnya ini zakar. Kemudian di bawah ini yang jalur yang antara anus dengan zakar, nah itu di bawah itu didorong ke depan sedikit. Tapi lembut, jangan ditekan, sakit kan. Lembutnya sedikit. Pakai tangan kiri ditarik ke depan sedikit. Nah, karena di situ biasanya saluran kemih, ya, saluran kencing. Di situ ada sisa, kalau didorong ke depan sedikit, ntar sisa-sisanya keluar. Diusap ke depan. Kemudian yang selanjutnya wa imrarul yadi ala asfalil qadhib, dan juga ada kita zakar kita lewat bawah ni, ada dorong sama diulur sedikit, jangan seperti biar ada sisa-sisa yang keluar. Ini cara istibra min al-bawl, karena disebutkan dalam hadis kebanyakan azab kubur terjadi karena salah satunya karena tidak membersihkan dari kencing, karena tidak hati-hati dalam kencing. Kencing berdiri terbang ke mana-mana. Kadang-kadang di bandara itu berusaha jangan kencing yang berdiri, nyari tempat yang ada WC bisa duduk, lebih baik. Yang pertama untuk kesehatan lebih baik, yang kedua untuk kebersihan lebih baik. Ini enggak kencing sambil berdiri, enggak jelas itu terbang ke mana. Subhanallah, nyari yang lebih bersih, yang lebih buat kesehatan dia lebih bagus. Jadi itu 3 hal tadi. Pertama berdeham, yang kedua didorong di bawah sedikit, didorong ke belakang, begitu juga di dekat. Nah, didorong sedikit biar semua keluar bersih, yakin. Kemudian wala yukthir tafakkur fil istibra, dan jangan terlalu memikirkan dalam istibra tadi, harus ditekan sampai parah. Karena itu bisa fayatawaswas, karena itu bakal timbul was-was. Kayaknya masih ada, dikeluarin lagi, kayaknya masih ada. Udah sekali 3 kali udah selesai sudah, langsung jalan. Jangan sampai timbul was-was, kayaknya. Akhirnya 1 jam di kamar mandi enggak selesai. Nah, jadi perlu diperhatikan riwayat fayatawaswas wa yashq alaihi al-amr. Akhirnya itu memberatkan ke diri sendiri. Jadi solusinya seperti tadi, berdeham, kemudian di bawah tekan itu sedikit biar keluar semua kencing, selesai. Jadi jangan terlalu mikir ini kayaknya masih ada, mungkin kayak mana masih ada, akhirnya deham lagi. Tidak perlu terlalu banyak yang akhirnya bisa memberatkan dan timbul was-was. Kemudian wa ma yahissu bihi min balalin falyuqaddir annahu baqiyatul ma'. Kalau misalkan ada perasaan masih basah, ini mungkin kencing, itu falyuqaddir, kita anggap aja itu sisa air. Anggap aja ini sisa air. Nah, jadi kalau misalkan kita udah bersihin, kemudian selesai kita pakai pakaian, tapi kayak ada masih pasti dia, waduh masih basah di celana, kencing, jangan, anggap aja air. Anggap aja air. Nah, jadi jangan dianggap ini mungkin kencing, akhirnya ganti lagi celana, kamar mandi lagi, ntar selesai itu pakai celana baru lagi, selesai itu semua, ntar ini masih basahnya apa? Ini kayaknya masih kencing lagi, ya cucu ganti lagi celana, sampai kapan mau sholat? Jadi tidak, setelah berusaha istibra semua sudah bersih pakai celana, ntar giliran kita ini tiba-tiba lihat kayaknya masih basah, kayak ada basah, mungkin kencing. Oh, anggap aja itu air, anggap aja itu air.
Jangan ditakdir ini kencing antar kamar mandi lagi. Jangan. فإن كان ذلك يؤذيه فليرش عليه الماء حتى يوقف في نفسه ذلك. Kalau misalkan untuk menganggap itu air sulit, ini memang bukan air, ini kencing kayaknya. Karena kayak tadi enggak ada air, tadi kering, kayaknya ada air. Solusinya bagaimana? Sebelum keluar percikan air dulu. Percikan air dulu, ntar pasti oh ini air tadi selesai. Subhanallah. Itu semua tujuan apa? Supaya tidak was-was, supaya tidak timbul was-was. Falyarush alaihi alma, kita percikan air dulu hatta yaqwa fi nafsihi dzalik, sehingga dalam hati kita yakin bahwa ini benar-benar air. Nah, jadi solusi seperti itu. Ambil sebelum bangun, percikan air dulu ke celana dalam, biar yakin ini benar air. Bila nanti kayaknya ada basah-basahnya, oh ini air tadi. Jadi solusinya jangan kita anggap ini mungkin najis, jangan. Giliran ada basah-basah sih udah anggap aja air sih. Anggap aja air, udah lanjutkan salat. Jangan sampai wala yatasallat wa la yusallit alaihi syaitan bil waswas. Jangan sampai syaitan menguasai kita dengan sifat waswas. Jangan sampai. Sampai sifat bisikan waswas syaitan itu hati-hati. Itu kencing. Aduh, ntar kamar mandi lagi, ganti celana, ntar setelah itu kelihatan lagi basah, kamar mandi lagi. Subhanallah. Jadi sekali lagi jangan sampai timbul was-was. Insyaallah besok kita lanjutkan dan masih menyangkut hal-hal yang masih menyangkut istinja. Karena dalam taharah ini mulai dari istinja, kemudian baru setelah mulai dari masuk kamar mandi. Setelah kamar mandi bagaimana cara buang air, kemudian setelah itu bagaimana saya membersihkannya, kemudian setelah selesai semua baru mulai ke wudu, baru nanti seterusnya sampai masuk bab salat. Ini perlu kita perhatikan hal-hal yang ini yang kita anggap sepele tapi efeknya besar dalam kehidupan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian.